Dikatakan oleh Santo Paulus dalam Filipi 4 ayat keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Supaya apa? Supaya saldo sukacita kita tidak kurang. Kalau kita pergi ke ATM BCA ya, kita masukin, kita punya kartu, kita pencet PIN number kita tulis jumlah uang yang kita mau ambil, ternyata ATM itu mengatakan, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Wah, kita kesel ya. Nah, itu pun kesalahannya siapa? Kesalahan ATM itu? Bukan. Kesalahan pada saldo Anda. Nah, begitupun juga dengan sukacita Tuhan. Yesus selalu menganugerahkan sukacita kepada kita semua, namun apakah saldo itu ada di ATM kita masing-masing atau enggak? Itu pertanyaannya Anda yang jawab sendiri. Ya, kan mungkin teman-teman bilang bahwa, wah zaman seperti ini masih ngomong sukacita, mana bisa pandemik ekonomi begini susah ya, banyak PHK dan sebagainya. Dan kita juga nggak bisa kemana-mana, terkurung. Semua pergi ke mall takut juga, ya. Semua dipertimbangkan lah, ya. Ada rasa takut, cemas, dan khawatir. Dan apa yang kita pikirkan secara manusia itu tidak memungkinkan kita untuk bersukacita, untuk berdamai dan sebagainya. Namun teman-teman ingat ya, ingat kata orang Makassar ya. Semua di kitab Kejadian sudah ditulis di dalam cerita Adam dan Hawa. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Dan ular berkata, sekali-kali engkau tidak akan mati. Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Betul? Nah, kita lihat, akhirnya dengan tipu muslihat, si Hawa makan buah itu. Dan diberikan pula kepada suaminya. Jadi, be careful nih suami-suami ya. Apa yang diberikan Hawa belum tentu baik ya. Jangan dikasih apel. Nah, betul nggak kata si ular ini? Betul, si Adam dan Hawa tidak mati. Dan betul juga, si Adam dan Hawa tahu yang baik dan yang buruk. Makanya dia buru-buru cari baju untuk menutupi tubuhnya. Nah, inilah awal daripada derita kita. Kita jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena kita selalu berpikir dengan cara pikir kita yang salah, cara pikir manusia yang sempit dan terbatas. Yang baik dan buruk menurut siapa? Menurut si Adam dan Hawa. Menurut kita manusia. Dan bukan cara pikir Tuhan. Mana yang baik dan yang mana buruk. Jadi, kita tidak dibilangin sama si ular, cara pikirnya yang salah. Bukan cara pikir Tuhan, tapi cara pikir manusia yang kita selalu pakai sekarang. Setelah makan buah apel itu, atau setelah kita jatuh dalam dosa. Pikiran kita tidak positif lagi. Pikiran kita selalu pikirin diri sendiri, egois dan sebagainya. Seperti masa COVID ini, ya. Kita nggak ngelihat segi positifnya dari mana. Mungkin setelah beberapa waktu kita baru menyadari bahwa kita di rumah, di keluarga lebih akrab dan sebagainya. Dan juga kita pikir bahwa ini adalah saatnya untuk berdoa untuk retret dan sebagainya. Kita hanya coba berpikir dengan cara pikir manusia saja. Mungkin alam ini lagi memperbaiki keadaannya. Mungkin tadinya atmosfernya bolong, tapi setelah 3 bulan tidak ada penerbangan dan tidak ada transportasi dan sebagainya, sehingga dunia ini dapat diperbaiki. Alam dapat memperbaiki kebocoran-kebocoran yang telah terjadi sebelumnya. Sehingga kita mungkin dapat tinggal di bumi ini beberapa generasi lagi. Bukankah itu suatu kebaikan Tuhan? Iya. Itu adalah cara pikir Tuhan. Ya. Kalau cara pikir manusia, kita tidak lihat COVID ini merupakan suatu kebaikan. Ya, saya juga yakin kepada teman-teman semua yang di sini yang sudah melayani ya. Semua kita pakai
Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan kita juga sudah melihat kebaikan Tuhan pada diri kita masing-masing. Dari kita kecil, remaja, dewasa, dan sebagainya. Namun kita kadang lupa, ada masalah kecil, kita langsung seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu jauh, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, cara pikir kita, mindset kita yang kita harus rubah. Nah, oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk mencari bagaimana mencari Tuhan. Wah, bro, jangan ajarin saya. Saya sudah tahu mencari Tuhan. Kalau saat ini, mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman bilang, wah, saya bisa live streaming kemana aja. Ya, bahkan sekarang bisa ke Israel mengajar. Banyak uskup Bandung yang bagus, pengajar-pengajar yang bagus. Dengan mudahnya kita bisa lihat di YouTube. Kita mencari Tuhan, selalu mencari Tuhan. Saya ibaratkan adalah mencari Tuhan itu seperti kita mau berenang. Mungkin kita cuman seperti anak kecil ini basah-basah di tepian kolam, ya, di tepian kolam. Kita bisa basah-basah di tubuh kita, bisa di pinggir kolam, ya. Yang kedua adalah kita mungkin bisa berenang-renang di tengah. Atau yang ketiga adalah kita menyelam ke dasar kolam, ke dasar sungai, atau ke dasar laut, melihat keindahannya laut. Inilah ibarat atau cerita mengenai cara kita mencari Tuhan. Langkah pertama yang anak kecil itu adalah seperti tubuh yang mencari kenikmatan. Kita punya panca indera kan, 5 panca indera. Mata kita untuk melihat, kuping kita untuk mendengar, mulut kita untuk makan, dan sebagainya. Nah, indera-indera itu, panca indera itu selalu mencari kenikmatan. Tubuh akan merasa senang. Ya, kadang kita kalau ke PD, ya, kita dengar cari orang yang khotbahnya lucu. Setelah pulang, kita bilang, oh, khotbahnya bagus, lucu, tapi firmannya nggak ada yang nempel di kepala. Nah, itu adalah apa yang kita mau lihat, apa yang kita mau dengar, itu yang kita cari. Hanya kenikmatan tubuh. Atau dengar WL. Sekarang ada praise worship at home dan sebagainya, praise worship banyak sekali. Kita hanya mengikuti lagu-lagu, tetapi tidak masuk ke dalam hati kita yang lebih dalam. Dan yang kedua adalah berenang-renang di kolam, ya, lebih jauh, berenang seperti yang nomor 2 itu, ya. Wanita itu berenang menikmati jiwanya. Jiwa terdiri dari tubuh. Bagian yang kedua adalah mengenai jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Berenang-renang di kolam, ya. Pikiran untuk mengetahui kehendak dan untuk mencintai. Kebaikan dan kebenaran selalu dicari oleh jiwa ini. Dan kebahagiaan jauh lebih abadi memang daripada kenikmatan. Contoh daripada kesenangan jiwa adalah misalnya kita ingin berbuat baik, ya, ya udah asal aja kumpul-kumpul makanan kita kasih, tetapi pikiran kita, perasaan kita hanya untuk kebahagiaan jiwa kita. Dikatakan oleh Paulus dalam Roma 7, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Banyak kita ingin berbuat baik, tetapi karena di luar, hasilnya di luar dari ekspektasi kita, harapan kita, sehingga akhirnya kita menjadi kesal dan marah. Nah, itulah langkah kedua. Jiwa selalu mencari kebahagiaan. Ya, yang pertama, tubuh mencari kenikmatan. Dan langkah ketiga, ini banyak yang kita lewati, yaitu roh mencari sukacita. Seperti menyelam ke dalam kedalaman sungai atau kedalaman kolam untuk melihat hal-hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Roh kita harus bertemu dengan roh Tuhan. Ya, kita mengatakan bahwa Yesus adalah penyelamat. Betul, itu saja sudah cukup untuk membuat kita Yesus sukacitaku. Kenapa? Karena kalau orang mau tenggelam,
mau mati. Kalau kita angkat, kita itu bukan penolong lagi loh, kita itu penyelamat. Yesus itu menyelamatkan kita, bukan hanya menolong, tapi menyelamatkan kita. Karena kita dari yang mau mati, tenggelam, itu diangkat. Dan Yesus juga melepaskan belenggu-belenggu kita yang kita tidak bisa lepas sebagai seorang manusia. Misalnya kedosaan kita. Yesuslah yang melepaskan segala kelemahan-kelemahan kita. Nah, oleh karena itu, kita harus masuk ke dalam bagian terdalam dari keadaan kita, yaitu roh kita, untuk menyatu dengan Roh Kudus yang Tuhan Yesus sendiri yang beri. Dikatakan bahwa Yesus akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kalau pada saat ini mungkin ATM, saldo iman kita berkurang, mungkin kita kurang berdoa. Kita terlalu sibuk dengan tubuh dan jiwa kita yang mencari-cari live streaming, yang mencari-cari khotbah-khotbah yang bagus, akhirnya waktu doa kita berkurang. Relasi kita dengan Tuhan berkurang. Dan Ibu Edi selalu mengajarkan bahwa doa jam 3 pagi. Pada saat itu keheningan ada. Seperti kita menyelam di dalam kedalaman kolam atau kedalaman hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Ingat, sukacita itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Kita boleh bebas, boleh terima, boleh enggak. Tapi sukacita itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Dan sukacita Yesus adalah kebangkitannya di dalam pribadi kita. Kita akan berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Itulah kegunaannya mencari Tuhan di dalam bagian yang terdalam, yaitu roh kita. SHDR mungkin kita sudah pernah ikut. Bagaimana pengajar selalu memberikan contoh dalam mengaduk-ngaduk air dengan sirup menjadi merah. Kita harus berubah. Kita harus menjadi manis hidup kita. Kita harus mempunyai sukacita sebagai seorang yang percaya dan berpengharapan kepada Yesus. Dan yang berikutnya adalah dalam mencari Tuhan, kita ada 3 keadaan ya. Nah, tentunya kita harus berjumpa dengan Yesus. Kita harus berjumpa dengan Yesus. Nah, saya bacakan saja dari Lukas 19 ayat 1 sampai 6 dulu ya mengenai Sakeus. Dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perjumpaan dengan Yesus memberikan kita sukacita. Pahami itu. Apabila kita sudah bertemu dengan Yesus sebagai Sang Penyelamat dan sebagai Sang Pembebas, kita harus sukacita dalam gaya hidup kita. Mari kita kupas lagi mengenai firman Tuhan ini. Sakeus, kepala pemungut cukai. Pemungut cukai aja udah pintar. Ini kepalanya. Ini lebih pintar, mungkin juga lihai. Ya, dia seorang yang kaya dikatakan. Ya, berarti keperluan-keperluan tubuh dan jasmani dia sudah tidak diperhatikan lagi, sudah terpenuhi. Tapi roh dia masih ada sesuatu yang kurang. Ya, karena dia seorang kaya, pasti kebutuhan tubuh dan kebutuhan jasmani sudah tidak diperlukan lagi. Dan si pendek ini ya sangat cekatan karena dia berusaha untuk melihat
orang apakah Yesus. Dia ada kerinduan, ya. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Banyak dari kita mencari Tuhan terus terang tidak seperti Sakeus. Ala kadarnya, sebisanya. Tidak berusaha, tidak berlari-lari mendahului orang bajak, lalu memanjat pohon ara. Itu adalah perbuatan yang pintar menurut saya. Perbuatan yang sangat cerdas, ya, dan tidak mudah putus asa. Dia prepare sebelumnya. Sebelum Yesus datang, dia sudah naik ke pohon ara. Itu berarti well prepared. Nah, apakah kita seperti Sakeus yang rindunya seperti itu? Ya, dan dia tahu keterbatasan dia, pendek, dan ada banyak orang. Nah, inilah yang kita harus perhatikan dalam mencari Yesus. Kadang-kadang orang hanya ala kadarnya. Ya, ikutin arus saja. Tapi tidak berusaha dan tidak ada kerinduan. Dan ketika si Sakeus bertemu dengan Yesus, Yesus sendirilah yang menyapa Sakeus. Yesus melihat ke atas. Apa artinya itu? Kalau seorang pemimpin, seorang guru, seorang rabi, ya pasti jalannya lurus lah. Mukanya nggak mungkin lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, seorang hamba melihat bosnya pasti melihat ke atas. Seperti pegawai melihat pimpinannya, atau seorang umat melihat rajanya. Tapi ini kali Yesus melihat ke atas. Artinya adalah dengan kerendahan hati, Yesus mengajak Sakeus yang pendosa ini untuk berjumpa dengan dia, untuk turun dan berjumpa dengan dia. Dan dia mengatakan bahwa aku harus menumpang di rumah Sakeus. Buat Sakeus, dia senang karena di luar ekspektasi dia. Dia pikir dia seorang berdosa, bagaimana Yesus ini mau menumpang di rumahnya. Dia bersuka cita karena Yesus menyapanya dengan kerendahan hati dan dia mengabaikan kedosaannya si Sakeus. Ya. Ini merupakan contoh buat kita semua bagaimana dalam kita mencari Tuhan. Apakah kita seperti Sakeus ini? Di ayat yang ke-7 mengatakan bahwa tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, mulailah rubor itu datang. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini Sakeus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia sudah berjumpa Yesus, dia sudah berubah seperti kata orang SHDR, sirupnya itu sudah diaduk-aduk karena dia sudah bertobat. Karena dia mengatakan bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Luar biasa. Dia seorang yang kaya. Dan apa yang diperas berarti dia berbuat sesuatu kepada orang yang tidak mengenakan, dia kembalikan 4 kali lipat. Itu artinya pertobatan dan perbaikan. Ya, kadang kita bersalah kepada orang lain. Kita mungkin minta ampun kepada orang lain, ya, minta kita dimaafkan. Namun jangan lupa untuk memperbaikinya dengan mengembalikan kerugian-kerugian yang sudah mereka alami. Itu namanya penyelesaian kesalahan kita. Ya, banyak dari kita sudah berjumpa dengan Yesus, namun kita tidak mengalami pertobatan, atau mengalami pertobatan tetapi tidak drastis seperti apa yang Sakeus lakukan. Ya, nah setelah berjumpa dengan Yesus, kita harus bertobat dan berubah menjadi hidup baru. Ya,
Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Inilah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, yang sudah Dia berikan kepada kita semua, dan kita harus seperti Sakius di dalam dunia modern ini. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita harus meminta maaf. Apa yang perbuatan daging kita, pertobatan, mulailah kita perbaiki. Supaya apa? Supaya kita terima keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Dan kita harus mengalami Pentakosta sebetulnya, Paskah di dalam diri kita setelah kita bertemu dengan Yesus, dengan kembali dari manusia lama menjadi berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan pada waktu kita berubah, kita harus menanggalkan jubah kita, jubah ego kita. Ibarat keinginan tubuh dan jiwa, itu kita harus buang. Kita harus menanggalkan jubah kita. Agar kita apa? Agar kita selamat. Agar sukacita Yesus yang diberikan kepada kita, rahmat yang diberikan kepada kita, itu menjadi penuh. Ya, dan bukan setengah-setengah, bukan maaf saldo Anda kurang, tidak seperti itu. Ya. Nah, kalau sukacita itu, rahmat itu sudah datang pada kita, bukan kita punya sukacita, bukan kita punya kebaikan Tuhan. Mengapa saya kasih gambar bakpao? Kelihatan nggak semua bakpao di situ? Ada daging, putih-putihnya itu tepungnya di luar. Bukan kita punya sukacita, tapi sukacita melingkupi kita, sehingga diri kita tidak kelihatan lagi. Pribadi kita tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan apa? Sukacita Yesus. Seperti bakpao. Kalau bakpao belum dibuka, kelihatan nggak dagingnya? Tidak kelihatan. Jadi kita harus bersyukur, berpuji Tuhan. Karena apa? Sukacita melingkupi kita. Harusnya melingkupi kita. Seperti bakpao itu. Sukacita dan cinta bukan untuk dimiliki, tetapi lebih besar dari itu. Sukacita dan cinta Yesus memiliki kita. Kita berada di dalam sukacita itu. Ya. Dan apa yang terjadi kalau sukacita itu sudah ada di dalam kita? Kita akan disembuhkan, ditobatkan, dimampukan. Dan dari dalam hati kita ada rasa damai. Ada rasa keabadian. Kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan kemuliaan yang begitu besar. Dan otomatis kita menjadi evangelis di dalam mewartakan kabar baik Allah. Jadi, cara pikir kita ganti menjadi yang positif dan bijaksana. Dan yang penting adalah jangan menyerah. Ya, dikatakan di Matius 25 ayat 21, katanya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali mengenai talenta ini, memberikan talenta 1 atau 2 talenta atau 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikanmu kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ayo, mari kita ikut kebahagiaan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Betul, tubuh menghasilkan kenikmatan, jiwa menghasilkan kebahagiaan. Namun hanya Allah yang memberikan kita sukacita. Hanya Allah yang dapat membuat kita segala takjub menjadi wah gitu loh. Ya, dalam kebahagiaan Paskah. Nah, tapi hati-hati. Sukacita yang kita punya imani bertahun-tahun, itu kadang-kadang ada pencurinya. Pencurinya itu adalah kekhawatiran kita, kegelisahan yang berkelebihan. Kesusahan-kesusahan kita menjadi tekanan-tekanan batin kita.
akhirnya jiwa kita menjadi tertekan. Dan adanya ketakutan juga, kecemasan yang sangat berbahaya ini, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa selain pada ketakutan. Dan cara menghindari pencuri sukacita ini adalah menata pikiran kita, balik lagi kepada mindset kita. Yang kedua adalah berserah dalam berbagai pencobaan. Nah, ini saya ingin tekankan mengenai yang kedua. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus, sebagai orang yang berpengharapan kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, apakah masalah-masalah kehidupan itu hilang? Tidak. Tetap aja ada. Tapi bagaimana kita berserah dalam segala urusan-urusan ini? Dikatakan di Yakobus, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian termahal daripada imanmu menghasilkan ketekunan. Seperti Sakeus, ya, dia berlari-lari, dia coba berpikir bagaimana bertemu dengan Tuhan. Di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami sekarang, kesulitan, PHK, ekonomi, dan sebagainya, anggaplah kita bersukacita. Karena apa? Dengan kesusahan-kesusahan itu, dengan pencobaan-pencobaan itu, kita lebih dekat lagi dengan Tuhan enggak? Kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita berdoa aja lebih tekun pasti. Ya. Yang ketiga adalah cara penghindar sukacita adalah prioritas hidup. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Dan bersyukur senantiasa. Saya rasa ini teman-teman sudah tahu semua ya. Bagaimana harus bersyukur senantiasa. Nah, kehidupan saya sendiri. Saya dulu orangnya sangat logika. Segala sesuatu saya pikirkan dengan cara akal sehat saya, akal budi saya. Dan saya terus terang nggak mau jadi orang putih, ikut rohani-rohanian seperti balon putih ini. Atau saya juga nggak mau terlalu hitam seperti balon hitam pada gambar itu. Saya mau jadi tengah-tengah, balon abu-abu aja. Ya, minggu ke gereja, Senin, Selasa, Rabu, ya hidup biasa-biasa sajalah. Tipu sini, tipu sono, atau kedagingan sini, kedagingan sono. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menghendaki seperti itu. Dia tidak mau suam-suam kuku. Berbagai macam pencobaan-pencobaan dalam hidup saya. Kesulitan-kesulitan dalam hidup saya, terutama pada saat sekarang, ekonomi sedang begitu jatuh, dan perusahaan saya juga terus terang, income-nya berkurang lebih dari 70%. Tinggal 30%. Susah. Nah, inilah saatnya kita mempraktekkan sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang percaya, dan seorang yang berpengharapan kepada Yesus, bagaimana kita menanggapi semua ini. Dan saya coba untuk terus dapat melekat dengan Tuhan. Selalu menjadi pokok anggur, tidak mau terlepas. Segala sesuatu saya pikirkan dengan cara pikir Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak dicuri sukacita itu. Kenapa saya sudah sukacita? Kita sudah mengalami berpuluh-puluh tahun mengenai kebaikan Tuhan pada diri kita. Pada masa COVID ini, masa kita mau lupa? Kita mau lepaskan semua yang ada. Yang seperti saya gambarkan, anak kecil punya permen 10 di tangan, 5 di kiri, 5 di kanan. Kalau permen itu diambil satu, apakah anak kecil itu mau menangis? Terus melempar seluruh seluruh permennya ke lantai sehingga mubazir dan tidak dipakai semua. Enggak, saya tidak mau menjadi seorang seperti itu. Saya walaupun dulu hidup dalam keraguan, namun pada saat ini saya hidup dalam kesukacitaan Yesus. Walaupun terus menggelutinya. Teman-teman, mudah-mudahan dalam khotbah saya atau pengajaran saya atau renungan apapun yang teman-teman katakan membawa kita semua bahwa jangan lupa
ada Yesus sebagai sukacita kita di dalam hati kita pada saat-saat susah seperti ini. Ya, bersyukurlah senantiasa. Kalau tidak ngerti nih, khotbah saya nggak ngerti nih ya, wah sulit deh. Ya, saya punya cerita ilustrasi, ya, ilustrasi makan nasi sama abon. Ya, tentu teman-teman saya sering makan abon karena masa pandemi ini sering di rumah. Ya, saya bercerita ya sebagai penutup daripada renungan hari ini. Suatu ketika Papa pulang kerja dengan perut yang lapar, ya, minta makan sama Mama yang ada sedang di dapur. Mama, Papa lapar, makan sama apa? Lalu si Mama menjawab, makan sama abon, Pak. Lalu si Papa makan dengan nikmatnya sampai kenyang karena hari itu dia lapar banget, ya. Keinginan tubuh lapar, ya. Yang kedua adalah keesokan harinya si Papa pulang dengan lunglai. Karena hari itu dia kena PHK. Seluruh kepribadian jiwanya, pikirannya, semua hancur. Dan dia sangat sedih. Pikiran, perasaan, kehendaknya kacau karena PHK ini. Tapi dia juga lapar. Dia tanya sama si Mama, Mak, Papa mau makan, tolong sediai di meja makan. Lalu Mama menyediakan nasi panas dan abon. Lalu si Papa makan dengan perasaan sedih nih, karena PHK, tapi dia bersyukur karena makan perutnya kenyang. Dia bersyukur. Ya. Yang ketiga, hari berikutnya, si Papa udah PHK, dia nggak kemana-mana, dia ke gereja. Ya, dia di gereja, dia berdoa, memohon belas kasih Tuhan untuk pekerjaannya, meminta agar Tuhan memberikan jalan keluar. Jiwa dan rohnya bersuka cita karena dia merasa Tuhan memberikan pengharapan kepadanya melalui doa-doanya. Pulang dari gereja, dia minta makan lagi sama si Mama. Ayo kita makan sama-sama. Papa lapar nih. Lalu si Mama menyiapkan makanannya, tentu abon menunya. Si Papa makan dengan sukacita. Apa yang kita tangkap daripada cerita ini adalah bersyukurlah senantiasa. Hiduplah, jangan kebanyakan gaya. Jangan kebanyakan gaya, karena gaya itu membuat hidup kita berat. Ya. Dan peganglah Yesus sebagai sukacitamu. Janganlah kita, Tuhan Allah sudah menciptakan kita seperti sebuah kuntum mawar yang indah, yang wangi, ya. Kita diciptakan seperti kuntum mawar ini yang merah delima, yang wangi, yang bagus, yang indah. Terus dalam hati si mawar ini mengatakan, aku nggak ada siapa-siapa. Aku ini berduri, ada duri di tangkaiku. Nah, jangan seperti itu. Kita adalah sekuntum mawar yang sangat bernilai, yang sangat hebat, yang sangat cantik. Dan janganlah kita bilang bahwa kita punya duri di tangkainya. Semua mawar juga punya duri. Semua orang juga pasti punya kesulitan-kesulitannya, mempunyai salib-salibnya. Kita harus bersyukur senantiasa, harus kita jadikan bahwa Yesus adalah sukacitaku. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati.